selamat hari Minggu adik-adik. Wah, satu minggu rasanya sebentar sekali adik-adik ya. Dan hari ini kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik, berkat apa yang udah adik-adik terima dalam satu minggu ini? Apa ya? Pasti banyak banget. Contohnya, kita masih diberikan kesehatan. Bahkan di saat pandemi seperti ini, kita juga masih diberikan orang tua yang luar biasa untuk menjaga dan merawat kita. Kita diberikan cuaca yang baik sama Tuhan. Coba deh adik-adik lihat keluar. Apakah di luar ada matahari? Nah, ngomong-ngomong matahari, kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang yang dimedley dengan lagu Allah Itu Baik, Allah Itu Baik. Tahu kan adik-adik? Pasti tahu. Nah, sebelum itu kakak mau kenalin adik-adik untuk kakak yang di belakang kakak. Namanya adalah Kak Marsinta sebagai koreografi. Nah, adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Marsinta ya. Dan pengusik kita adik-adik pasti tahu. Siapa? Bang Uje. Iya. Yuk kita mulai Bang. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat, untuk kesehatan kami, dan terima kasih Tuhan boleh selalu cukupkan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Las. Biar Tuhan, Kau yang boleh berkati Abang Las, agar benar Tuhan, itu berasal daripadamu saja. Berkati juga kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk boleh duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami di setiap hari kami. Di atas segalanya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kakak sekarang mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, Ku Kasihi Engkau dengan Kasih Tuhan. Yuk Bang. Ku kasihi Kau
Selamat pagi adik-adik. Kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa menerima pesan-pesan yang baik yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nah, tapi adik-adik, di dalam 10 perintah Tuhan ada hukum ke-6, yaitu yang tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 13 yang bunyinya jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan mengancam kehidupan sesama manusia maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Di dalam Kejadian ayat 4 sampai ayat 1 sampai 16 ada peristiwa Habil dibunuh oleh Kain. Kita ingat adik-adik, tadi di dalam Keluaran 20 ayat 13 dikatakan jangan membunuh. Tapi Alkitab mencatat ada peristiwa bahwa Habil dibunuh oleh Kain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Kain mempersembahkan persembahan kepada Allah tapi tidak diindahkan. Sedangkan Habel diterima atau diindahkan oleh Tuhan. Jadi karena dia tidak diindahkan oleh Tuhan, maka Kain marah. Dia menjadi melakukan ada hal yang tidak baik. Bahkan ketika Allah memperingatkan Kain untuk berhati-hati terhadap marahnya, Kain tidak mengindahkan nasihat Tuhan. Bahkan Kain membiarkan marahnya, membiarkan hatinya marah, bahkan bisa terlihat dari wajahnya yang muram. Terus dia membiarkan hatinya marah, bahkan mengabaikan teguran Tuhan, dan sampai kejadiannya akhirnya Kain membunuh Habel. Jadi adik-adik, kenapa bisa terjadi yang jahat terjadi? Karena saat itu Kain membiarkan amarahnya disimpan dan tidak diselesaikan. Nah adik-adik, supaya kita tidak melakukan yang jahat, kita tidak boleh menyimpan amarah. Bagaimana caranya? Jadi adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kemudian nasihat orang tua, nasihat pendeta atau nasihat orang tua atau guru-guru sekolah minggu, mendengarkannya dengan baik dan kemudian menyimpannya di dalam hati, supaya adik-adik ketika misalnya marah, adik-adik ingat nasihat tersebut. Kemudian kalau kita supaya tidak menyimpan marah itu, sebaliknya adik-adik kita harus takut serta kasih kepada Allah dengan cara kita harus mengasihi dan memaafkan teman-teman kita yang bersalah, adik-adik. Jadi kalau ada adik-adik, ada ya biasa teman-teman suka ada yang jahil, suka ada yang mungkin ada yang dibully. Kalau adik-adik marahnya jangan disimpan, tapi firman Tuhan katakan justru kita harus memaafkan. Kemudian contoh yang lain adik-adik, kalau misalnya orang tua menasehati adik-adik harus terima dengan baik.
Karena nasihat itu, nasihat orang tua biasanya ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kalau misalnya mama papanya sedang menasehati, adik-adik harus dengarkan dengan baik. Nah, di sini siapa yang suka marah? Kalau misalnya dinasehati supaya mengerjakan tugas atau PR dengan baik, atau ayo cepat ngerjakan PR gitu. Siapa yang malah marah atau malah diem atau malah melawan? Nah, itu adik-adik, menurut firman Tuhan sebaiknya kita terima nasihat-nasihat yang baik supaya kita tidak marah, karena tahu bahwa orang tua itu atau nasihat siapapun itu baik untuk adik-adik. Jadi untuk berikut-berikutnya adik-adik, kalau orang tua menasehati, kita harus mendengarkan dengan baik. Dan sebaliknya, kita harus takut serta kasih kepada Allah dengan cara memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan menurut firman Tuhan, musuh kita juga harus kita kasihi, bahkan mendoakan mereka. Kenapa kita harus memaafkan mereka, adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Bahkan firman Tuhan katakan Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yesus mau menderita, disiksa, disalibkan, bahkan sampai mati adik-adik untuk menebus dosa kita. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga supaya kita bisa menang dari dosa. Jadi adik-adik, kalau kita sekarang dalam keadaan marah, supaya kita tidak berbuat jahat, kita sekali lagi harus mendengarkan firman Tuhan atau nasihat-nasihat orang tua. Yang kedua, kita harus justru melakukan kebaikan dengan cara memaafkan. Bahkan kalau kita bisa berbuat baik kepada mereka, bahkan mendoakan teman-teman kita yang bersalah kepada kita. Sekali lagi, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, sehingga kita harus mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu, yaitu supaya kami tidak membiarkan marah kami, tapi kami bisa mengampuni, bahkan kami bisa mendengarkan nasihat yang baik, bahkan kami bisa berbuat hal-hal yang baik, supaya kami terhindar dari berbuat jahat atau melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pergumulan anak-anak sekolah minggu di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, supaya mereka selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami pegang janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan terus-menerus menyertai kami sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, atau adik-adik bisa kirimkan persembahan adik-adik melalui rekening gereja kita yang ada di bawah ini. Atau adik-adik bisa kasih ke Sintua wilayah masing-masing, atau juga ke guru kelasnya masing-masing. Nah, adik-adik, sambil persembahan kita angkat satu lagu pujian, yaitu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke? Oke, ayo Bang. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati
Hati-hati gunakan matamu, ting, ting, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting, ting. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Pengumuman minggu ini. Yang pertama, persembahan adik-adik sekolah minggu dapat diberikan melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320017185407 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja dengan keterangan persembahan sekolah minggu. Atau adik-adik juga bisa menitipkannya kepada sintua wilayah masing-masing ya. Sekian pengumuman minggu ini, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita akan berikan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau sudah berikan. Bahkan kami bisa memberikan persembahan itu bersumber dari Engkau. Kami kembalikan kepada Engkau untuk dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, dan biarlah Engkau berkati orang yang mengelolanya supaya berhikmat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa